Ulangan pasal 34 ayat 10 dan seterusnya. Tolong Pak, kita ulang, kita kaji lagi dan didengarkan baik-baik. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Seperti apa yang akan diperbandingkan itu adalah seperti mukjizatnya Nabi Musa yang dilakukan terhadap Fir'aun di Mesir. Tidak ada lagi yang sehebat itu. Bagi orang Israel, sehebat apapun Yesus, Nabi Bani Israel tidak masuk kategori. Karena Nabi Bani Israel tidak ada yang mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa ketika dia menghadapi Fir'aun di Mesir. Ini Bapak salah mengerti, Pak. Jadi itu dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Musa yang dia lakukan di Mesir terhadap Fir'aun, tidak akan ada lagi Nabi Bani Israel yang dapat melakukan mukjizat sehebat itu. Oke, yang berikut. Bapak tidak menerima ramalan akan datangnya Nabi Muhammad dari Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan 22. Saya sangat sayangkan. Saya sudah memajukan tadi ramalan akan datangnya Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung. Bapak tidak bantah, berarti benar. Jadi namanya Nabi Muhammad ada di sana dan Bapak tidak bantah. Allah Akbar. Yang berikut, Nabi Muhammad SAW membawa Islam dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 9. Bapak tidak bantah, berarti benar. Kita tinggal tunggu Bapak akan sadar akan itu. Kemudian ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan mengajarkan Islam dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 5. Bapak tidak bantah, berarti ini benar. Jadi sedemikian banyak ramalan Nabi Muhammad akan datangnya Nabi Muhammad, Bapak tidak bisa bantah. Berarti ini artinya satu memperlihatkan bahwa umat Kristen menerima ini. Sekarang yang dia mau gugat ini adalah Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya mau jelaskan. Di dalam The First Scofield Revised Reference Bible, Bapak punya tidak? Kalau Bapak punya silakan buka halaman 802. Silakan, saya tunggu. Dibaca aja pasal-pasal. Supaya jelas dibaca aja. Saya baca dulu. Ini adalah tentang Yeremia, tentang ini tadi, ramalan akan datangnya Nabi Muhammad berdasarkan Yeremia pasal 28 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa the prophet which prophesies of peace, Nabi yang akan datang membawakan al-Islam. Ini berkaitan erat dengan Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan 22. The prophet which prophesies of peace. Di sini ditaruh tanda huruf D. D itu setelah dilihat dalam penjelasan adalah menyangkut Deuteronomy 18:22. Ulangan pasal 18 ayat 22. Berarti Ulangan pasal 18 ayat 22 itu adalah tentang Nabi yang membawa Islam. Nah, Bapak sudah tidak bantah, sekarang dibantah penjelasannya lebih konyol lagi. Ulangan pasal 18 ayat 18 harus diruntuhkan dulu. Ramalan akan datangnya Nabi Muhammad dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 9, 28 ayat 9. Selanjutnya Bapak menyinggung tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari konteks bahasa, ini sudah kontradiktif. Saya kira ketika kita melakukan perdebatan di Kalimanis, itu Pak Ramli sudah menjelaskan kejanggalan konstruksi ayat ini. Pada mulanya adalah gelas. Gelas ini bersama dengan Munir, dan gelas ini adalah Munir. Oh tidak benar. Tidak benar. Jadi kalimat itu, apakah kalimat ini keliru? Keliru. Di mana bukti kelirunya? Silakan baca di dalam buku kecil ini yang berjudul Yesus Bukan Tuhan. Di situ saya jelaskan bagaimana orang-orang gereja merubah
kalimat ini di dalam the interlinear translation of the Greek scriptures, ya, di dalam penjelasan mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ diperlihatkan bahwa gereja telah melakukan perubahan-perubahan terhadap ayat ini. Mula-mula ayatnya berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu dari Allah. Lalu kemudian oleh gereja, firman itu dari Allah dirubah menjadi firman itu adalah Allah. Mengapa demikian? Karena mereka menginginkan, karena Yesus ini sudah dilantik menjadi Tuhan, sehingga ayat ini harus dirubah. Kemudian ayat ini dikatakan bahwa ini adalah ayat yang diajarkan oleh Yesus kepada orang Yahudi. Itu tidak benar, Pak. Silakan buka the original New Testament yang ditulis oleh Hughes Confield, penjelasan mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa ketika dia pergi ke Romawi, itu dia melihat orang menyanyikan Injil, menyanyikan filsafat Platonis ini. Ya. Jadi ini Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bahkan bagian daripada Injil Yohanes. Itu adalah filsafat Platonis yang dimasukkan menjadi pembukaan Injil Yohanes. Siapa yang mengatakan ini adalah Saint Augustine dalam bukunya The Confession of Saint Augustine, mengatakan bahwa I read the book of Platonis written in the Greek translated into Latin. In them I read, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi ini filsafat Platonis yang diselipkan ke dalam Injil Yohanes. Kemudian di dalam the New Testament of the American Bible, penjelasan mengenai Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, di sini saya bacakan. The John chapter 1 verse 1 to 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. The prologue is a hymn, formally poetic, inspired, perhaps originally an independent composition, and only later adapted and edited to serve as an overture to the gospel. Jadi ini suatu karya bebas, ya, yang kemudian kebelakangan dimasukkan menjadi pembukaan Injil Yohanes. Yohanes sebagai muridnya Yesus yang mengajarkan tauhid tidak mungkin mengajarkan tentang logos filsafat penyembah berhala. Jadi ini adalah yang Bapak bawakan ini bukan ajarannya Yesus dan bukan ajarannya Yohanes. Inilah ajarannya filsafat Platonis yang baru dimasukkan menjadi pembukaan Injil. Di sini menjelaskan, di dalam buku The Original New Testament menjelaskan, dan kemudian pengakuan daripada Saint Augustine. Kemudian dikatakan bahwa didengar oleh orang Yahudi. Oh tidak, orang Yahudi tidak pernah diajarkan kepada orang Yahudi. Yahudi tidak pernah menerima ketuhanan Yesus. Yang menerima ketuhanan Yesus itu adalah orang Romawi. Yesus sebagai Nabi Bani Israel itu dirampok oleh Paulus, dibawa kepada Romawi, dijadikan Tuhan penyembah berhala di sana. Oleh sebab itu bukan diajarkan kepada Yahudi, diajarkan kepada orang Romawi. Nah, Yesus yang diambil dari Nabi Bani Israel ini tadi dibawa lalu kemudian dikasihkan pakaian Kristus. Jadi ajaran itu, ajaran Alkitab ini bukan ajarannya Yesus tapi mitos Kristus. Siapa yang mengatakan? Burton Elmap dalam bukunya Who Wrote the New Testament. Silakan dilihat, di situ dia memperlihatkan bagaimana the Christ myth, mitos Kristus menjadi bahan baku pembuatan Injil. Boleh tahu Pak siapa penulisnya? Penulisnya Burton Elmap. Beliau ini adalah profesor daripada asal usul Kristen di Fakultas Teologi Claremont. Oke? Perlu diketahui bahwa itu sudah ditolak. Hah? Ditolak? Iya, ditolaknya harus secara ilmiah. Kalau ditolak ini kenapa dia benar begitu? Kenapa Saint Augustine, pengakuan Saint Augustine itu historis, loh? Saint Augustine mengaku bahwa ini adalah dari filsafat Platonis, itu fakta sejarah, nggak bisa ditolak. Dan saya tambahkan lagi barangkali Pak Munir. Ya, barangkali saya tambahkan Pak Munir, tolong Bapak Sitorus barangkali baca buku The Impacted Dialects ya, karangan Benjamin Wilson. Kemudian
Di sini dikatakan supaya Yohanes mengatakan supaya percaya. Yohanes ini mengajarkan percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Tidak mungkin. Silakan buka Injil, ya kan? Yohanes ini di dalam Injil Matius itu sudah jelas dikatakan bahwa dia mengatakan bertobatlah, ya kan? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes mengajarkan bertobat. Apa Yohanes mengajarkan bertobat kepada Yesus? Tidak, bertobat kepada Allah. Jadi saya tidak mengerti arahnya Bapak itu kemana, itu yang pengertian supaya percaya. Yohanes Pembaptis mengajarkan supaya percaya itu supaya percaya kepada Allah, bukan percaya kepada Yesus. Karena Yesus sendiri adalah muridnya Yohanes. Bapak tidak percaya? Buka Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa memohon ampun kepada Allah. Yesus berdoa memohon ampun akan dosa-dosanya kepada Allah. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Yesus ini diajari oleh Yohanes bagaimana berdoa memohon ampun kepada Allah. Ini Pak. Jadi sekarang kalau dikatakan supaya percaya, Yohanes ini mengajarkan supaya percaya kepada Allah. Dan akhirnya Yesus kemudian mengajar kepada muridnya sebagaimana yang dia terima dari Yohanes. Bapa dikuduskan namamu, ampunilah kami akan dosa kami. Makanya keluarlah buku kecil ini, Yesus berdosa. Dan inilah yang membuat saya ditahan di Bitung sampai 3 hari, diperiksa dari pagi sampai malam, dan dituduh teroris. Kalau Bapak baca di Sabili, ini adalah bagaimana itu menderita di obok-obok polisi gara-gara saya mempertahankan keimanan Islam, bahwa mereka mengatakan itu tidak boleh bertanya. Di situ sekarang lihat lagi Injil Yohanes, kita kembali lagi, ya. Dia mengatakan ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Allah akan memberikan penolong yang lain. Saya mau tanya, penolong sebelumnya itu siapa? Konfirmasi saja. Menurut Bapak, kan dia mengatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti penolong sebelumnya siapa? Yesus. Betul. Berarti kalau Yesus ini penolong, dia akan datang lagi penolong yang lain. Sekarang Yesus ini dalam kapasitasnya sebagai apa? Sebagai Tuhan? Oh, bukan. Yesus sebagai Nabi. Ya kan? Di situ dikatakan bahwa dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Kriterianya ini ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 dan seterusnya. Mengapa? Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Berarti belum lengkap. Berarti harus datang Nabi berikut. Karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Belum lengkap kan? Saya interupsi Pak. Konfirmasi silakan. Bisakah dibacakan seterusnya? Jadi tidak hanya penolong yang lain, kalau dibacakan. Oh ya. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Iya, betul, Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran itu? Silakan buka 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Silakan. Sudah lihat? Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Nah, berarti ada 2 kategori roh, ya kan? Tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, apakah mereka itu nabi Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti roh palsu ini adalah nabi palsu. Roh kebenaran adalah nabi yang benar yang diutus oleh Allah. Jelas kriteria. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Pasal. Janganlah kamu percaya akan setiap roh, ya. Tetapi ujilah roh-roh itu. Kita disuruh uji itu roh. Artinya tidak mungkin kita uji Tuhan. Betul tidak? Betul. Kalau yang datang itu Roh Kudus, tidak mungkin ayatnya mengatakan begini, karena kita diperintah untuk menguji Tuhan. Mana dengan kita untuk menguji Tuhan? Tetapi yang kita uji ini adalah yang mengaku nabi. Apakah nabi ini nabi Allah atau nabi palsu, nabi penyesat? Nah,
Sebab banyak nabi-nabi palsu, coba lihat, banyak sekali nabi-nabi palsu, ya kan? Yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, saya mau tanya, Yesus itu apa? Tuhan? Tuhan Yesus, oh, nabi palsu. Tuhan Yesus manusia, nabi yang benar. Ini kriterianya di sini, Pak. Nah, kemudian kalau masih belum puas, saya silakan saya ambilkan bukunya Dr. Charles Francis, The Historical the Lost Year of Jesus Revealed, ya. Di sini di dalam halaman 123. Nah, saya bacakan. Ya kan? Jesus Spirit of Truth. Coba lihat ya. Roh kebenaran yang disebutkan oleh Yesus, kata Reverend Dr. Charles Francis Potter. Fashion idea most probably reflect SNS Holy Spirit of Truth, refer to the manual discipline as previously noted by as which was certainly very different from the later Christian Holy Spirit. Sangat berbeda dengan Roh Kudusnya Kristen. Coba ya. Roh Kudusnya Yesus, roh kebenaran Yesus sangat berbeda dengan Roh Kudusnya Kristen. Pak, keliru Bapak. Yesus bukan begitu maksudnya. Nah, sekarang apa dia katakan? Ya kan? He refer repeatedly to the Spirit as truth, the Spirit of Truth as He. Dia laki-laki, ya kan? Which is certainly personification and to a greater degree than the original manual, ya kan? Di sini dikatakan bahwa dia ini adalah karena di sini ada dikatakan to spirit of man, dan di sini memperlihatkan bahwa dia itu adalah manusia. The Lost Year of Jesus. Jadi roh kebenaran yang akan datang di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16 ini adalah akan datangnya Nabi Muhammad. Maaf Pak, sebelum lanjutan barangkali ada penjelasan dari Bapak, silakan tentang pembicaraan dari Pak Munir tadi. Tunggu dulu Pak. Barangkali banyak ini. Ada nggak? Ada penjelasan? Ada. Masih ada? Silakan. Silakan Pak. Bukan sih. Pertama saya mau mengatakan bahwa Pak Munir memahami kitab suci orang Kristen dengan pendekatan yang sama sekali tidak sama dengan yang dipakai oleh orang Kristen. Ini sangat berbeda. Cara menafsir kitab suci sangat berbeda, sehingga perbedaan itu pasti ada. Salah memahami atau berbeda memahami itu pasti ada. Karena pendekatannya lain. Itu satu. Soal roh, saya jelaskan tadi tentang pemahaman iman Kristiani tentang roh, makna roh. Dan di dalam Yohanes itu disebutkan bahwa Parakletos, penghibur, itu adalah roh kebenaran. Kalau itu disebut roh, secara logika tidak mungkin orang akan memahami bahwa itu adalah seorang pribadi, ya, seperti saya. Itu fisik, materi, tidak. Roh itu dalam pemahaman Kristiani, atau ruah di dalam bahasa Ibrani, itu angin, nafas, semangat, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai-nilai itu yang akan diberikan oleh hikmat, itu yang akan diberikan kepada para murid Yesus. Nah, dengan nilai-nilai, dengan semangat, dengan hikmat yang diberikan kepada mereka, orang Kristen atau para murid itu akan terhibur, akan bisa menghadapi dunia ini dengan kuat, dengan semangat. Konfirmasi dulu Pak. Konfirmasi. Jadi begini, ya. Bapak menjelaskan tidak ada ayatnya. Kok saya baca ayatnya dan lebih kuat saya atau Bapak? Itu saya baca ayat. Saya kira tidak usah jauh-jauh. Yang Bapak sebutkan, yang saya minta Bapak bacakan tadi, penghibur, dan disebut seterusnya itu roh kebenaran. Iya. Kita pakai logika bahasa saja, ya. Kalau itu roh kebenaran, kebenaran itu kata benda tapi abstrak. Roh itu abstrak, bukan hakim, bukan manusia, bukan sesuatu yang berpribadi. Dari sini saja saya sudah bisa, ya kita semua mungkin bisa memahami bahwa itu bukan seseorang, bukan hakim. Jelas? Oke. Logika kita pakai. Saya maju lagi. Roh Kudus dalam naskah laut mati. Bapak juga tidak punya naskah laut mati, punya nggak? Punya. Ya, di sini.
Yang cukup menarik dalam naskah ini adalah bahwa istilah yang digunakan bukan sekedar Roh Kudus, tapi selalu digabungkan dengan kata kebenaran, yaitu roh kebenaran, ya kan? Dalam Manual of Discipline, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Charles Francis Potter dalam buku itu, mengatakan bahwa bila seseorang masuk maka ia dibaptis, namun bukan dengan air yang membersihkan dosanya. Pembaptisan dengan air tidak manfaat kecuali kalau yang tersebut memiliki roh terang dan roh kebenaran, ya kan? Jadi di sini dia akan dibersihkan dari dosanya oleh roh kebenaran yang akan membimbing jalannya, ya kan? Gambaran tentang roh kebenaran ini kemudian diperjelas oleh Yesus dalam pernyataannya di Injil, ya kan? Yang dikatakan bahwa roh yang akan datang itu adalah Dia, He ini the Spirit of Truth. Apa katanya di dalam Injil Yohanes, ya kan? Mungkin masuk ke sana. Sambil Bapak mencari sana. Mencarikan ayat asli di dalam bahasa Yunani. Ini lebih tua dari yang Bapak pegang. Boleh Pak? Boleh. Bahasa. Jadi mohon maaf ini saya nggak bawa itunya Alkitab yang diakui sama dengan aslinya karena terlalu besar tadi. Jadi saya hanya Ya, kalau mau tahu bahasa asli dari bahasa Yunani dalam New Testament boleh dilihat di bawah itu, Pak, di bawah. Oke. Sebelah itu. Ya. Oke. Dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-13, kai hoti to patera no, ya nggak usah lah saya baca itunya ya. Oke, ayat 14 dikatakan bahwa you may ask me for everything in my name and I will do it. Ayat 15, if you love me you will do what I command. I will ask the Father, saya akan meminta kepada Bapa, another comforter, parakleton. Ini along parakleton, salah satu dari yang lain. He will give you. Dan ini spirit, bukan fisik, bukan seperti Pak Stanley, bukan seperti Sitorus. Ini spirit. Nah, ada kata yang baru yang muncul, itu pneuma di dalam ayat yang ke-17. The Spirit of Truth itu pneuma. Tidak dikatakan parakleton. Itu adalah Spirit of Truth. Itu is still the spirit. It is not in the physical. Bukan seperti tubuh kita, tapi itu masih dikatakan dalam bentuk roh. Dan to be with you forever. Hanya dalam bentuk roh lah orang bisa untuk selama-lamanya. Kalau dalam bentuk fisik, saya akan mati, dia akan meninggal, semua akan meninggal, tetapi untuk selama-lamanya itu only in the spirit. Jadi kami nggak katakan bahwa itu adalah Yesus, itu adalah penolong yang lain. Itu adalah dalam bentuk roh. Saya sudah jelaskan dari ayat ya bahwa roh kebenaran itu adalah rasul. Tapi Bapak ini ngotot tentang Roh Kudus ya. Sekarang kalau Yesus mengajarkan bahwa itu adalah Roh Kudus, berarti orang akan tahu Roh Kudus, ya kan? Murid-muridnya Yesus akan tahu Roh Kudus dan sebagainya. Dan orang di zaman itu akan tahu Tuhan Roh Kudus, betul? Akan tahu Tuhan Roh Kudus, betul? Belum, atau belum jadi Tuhan? Belum Tuhan ya? Bukan Tuhan. Belum jadi Tuhan ya? Bukan maksudnya. Pada saat manusia itu seperti itu, belum sanggup pikirannya melihat apa yang tidak dia lihat. Nah, tunggu dulu. Maksudnya supaya tahu tenggang waktu. Konfirmasi bukan Roh. Arah saya itu adalah ketika Yesus sudah pergi, Bapak mengatakan bahwa yang datang adalah Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah pada waktu itu orang menyembah Tuhan Roh Kudus? Karena dia di dalam roh. Bukan Pak. Ya, pertanyaan saya itu sederhana. Kan Yesus sudah pergi, katanya datang Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah setelah Yesus pergi orang-orang di situ menyembah Tuhan Roh Kudus?
Enggak, saya mau cerita. Waduh. Kita bersingkat waktu. Betul. Karena antara Yesus, Saya minta konfirmasi. Sebentar Pak. Yang ditanyakan Bapak itu kan ini dari Alkitab itu kan. Apakah ketika meninggal itu para pengikutnya itu sudah tahu terus gitu ya? Ya itu. Saya jelaskan. Gimana? Kata Bapak tadi belum sampai ke sana kan pikirannya ya. Silakan Pak. betul. Karena apa? Jarak waktu sesudah Yesus memberitahukan ini, dia naik ke surga ada 50 hari lamanya, hari Pentakosta. Jadi tenggang waktu 50 hari itu mereka menunggu-nunggu kapan ini datang, the comforter, penghibur yang lain. Itu sebabnya mereka disuruh, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai penolong itu datang kepadamu. Dan itu nyata di Kisah Rasul pasal 2 ada seperti goncangan yang terjadi. Dan pada saat itu Roh Kudus turun dengan mujizat luar biasa. Pada saat itu mereka tahu. Begini Pak, saya mau tanya, oke lah, Bapak memakai standar 50 hari. Saya mundur 100 tahun. Apakah setelah 100 tahun Yesus pergi, orang menyembah Roh Kudus atau tidak? Ini Pak, orang mau dengar ini ratusan manusia. Pak, tolong dijelaskan. Ya atau tidak? Saya bisa. Orang Kristen menyembah Tuhan di dalam roh. Dan menyembah itu dalam pengertian bahwa orang Kristen dikuasai oleh roh, dikontrol, diatur oleh roh sehingga hidupnya itu sesuai dengan roh. Roh siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu roh apa? Roh milik siapa? Roh siapa? Roh Tuhan. Kalau saya bisa dikasih waktu banyak, saya akan bacakan sebenarnya pekerjaan roh itu menurut pemahaman Alkitab iman Kristiani itu seperti apa? Yang ada daftar. Saya kira begini Pak, saya tidak, mari kita menghemat waktu. Umat ini ingin rindu dan haus dengan informasi Pak. Dia tidak menginginkan pekerjaan segala macam. Dia mau tahu apakah 100 tahun setelah Yesus tidak ada itu orang menyembah Roh Kudus atau tidak. Itu Pak, sebentar. Ya, Pak. Silakan Pak. Yang pokok saja. Ya, silakan Pak. Orang Kristen menyembah Roh Kudus. Ya. Karena apa? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan ini ada di dalam diri Yesus, yang berkarya di dalam diri Yesus, yang berfungsi menyelamatkan, membuat orang sakit itu sembuh. Itu Roh Tuhan yang berkuasa. Yang pertama ya. Dan saya juga sekarang, saya dikuasai, saya percaya saya dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, sebentar. Itu yang singkat aja Pak. Yang kedua Pak. Yang itu. Ini itu penjelasannya. Pertanyaan ini belum dijawab. Sejak kapan itu roh para saya mau tanya apakah setelah Yesus pergi orang menyembah Roh Kudus atau tidak? Ya itu. Katanya menyembah. Sekarang saya buktikan itu tidak benar. Yakobus, Bapak tentu tahu Yakobus, adanya Yesus, pemimpin gerakan Yahudi di Palestina, pemimpin gerakannya Yesus, muridnya Yesus, itu tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus menipu adanya demi menyelamatkan orang-orang penyembah berhala di Romawi? Boleh buktinya Pak Mur di ayat di mana bahwa Yakub tidak menyembah Roh Kudus. Silakan buka di dalam di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau ya Paulus, ya kan, bahwa engkau mengajak semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat, hukum Nabi Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya, ya kan? Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada tempat orang yang bernasar, kaulah mereka bersama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biayanya. Jadi Paulus datang itu ditegur sama Yakobus. Hei Yakobus, kenapa kamu ajarkan orang untuk meninggalkan hukum Taurat? Kembalilah ke hukum Taurat. Dan di dalam ajaran Taurat tidak pernah diajarkan untuk menyembah Roh Kudus. Di dalam Yesus mengajarkan kepada Bani Israel di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Begitu Pak bahasa Ibraninya. Terima kasih Pak. Dengarlah Bani Israel, Tuhan Allah kita, termasuk Tuhannya Yesus. Tuhan itu bukan Tuhan ini. Karena dikata Yesus itu Tuhan, dia mengatakan Tuhan ini, tapi dia mengatakan Tuhan itu Esa. Lalu apa jawabnya murid-muridnya orang Yahudi? Benar sekali guru katamu bahwa dia Esa.
Andai kata Yesus itu Trinitas, oh salah sekali guru, karena kalian Trinitas. Tidak dikatakan begitu. Benar sekali guru katamu bahwa dia itu esa, bahwa la ilaha illallah. Ulangan Markus pasal 12 ayat 32. La ilaha illallah. Itu ajaran Yesus, ajaran Yakobus. Tidak ada menyembah roh. Roh ajaran Kristen itu ada di dalam di dalam sini. Modus terbitan edisi 3 yang berjudul Rohul Kudus Tuhan Ciptaan Gereja. Terima kasih. Boleh saya jawab, Pak? Boleh? Enggak, begini, Pak. Tadi saya minta Bapak memberikan ayat kepada saya bahwa Yakobus tidak menyembah Roh Kudus. Ya ini. Oke. Tapi setelah Bapak baca sendiri, tidak ada statement seperti itu. Jadi yang ada adalah penafsiran. Penafsiran sangat jauh. Mari kita belajar bahasa Indonesia, Pak, sekali lagi. Terima kasih. Sekarang begini, ya kan? Kalau dia mengatakan bahwa saya tidak punya bapak, lalu kemudian dia itu yatim. Oh bukan, dia itu tidak punya bapak. Mana ada pernyataan bahwa dia tidak punya bapak? Oh dia kan mengatakan yatim. Yatim itu sama dengan tidak punya bapak. Tapi bisa juga dia menjadi perampok, padahal nggak ada di sana. Itu penafsiran. Bisa dia menjadi orang yang sangat kudus. Itu penafsiran. Jadi kalau tidak ada di sana, mari itu yang dikatakan oleh Bapak ini tadi. Kalau kita berbicara ilmiah, let's talk apa yang ada di sana. Betul. Sekarang Yakobus ini kan mengajarkan Taurat. Betul tidak? Kita sepakat. Kita setuju. Tapi tidak ada menyembah. Maaf, kita fokuskan. Tadi kan persoalan roh itu ya. Betul. Jadi kita tidak menyembah, tapi yang dimasukkan roh itu kan kedua roh tadi pada Kretos itu kan ya. Sementara di sini tadi menyebut kemudian nubuatan Muhammad itu. Itu yang kita pertajam. Apa pengertian itu kira-kira? Sekarang saya mau present. Yang di bawah itu dia mengatakan di dalam Injil, di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14-15, lihatlah dia datang dengan seharusnya 10.000 pengikutnya, dan 10.000 ini adalah miliknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki angka keramat 10.000, hanya Nabi Muhammad SAW. Silakan periksa Sirah Nabawi, di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad masuk menaklukkan Mekah, pengikutnya 10.000. Dia akan melindungi yang terpilih, ya. Jadi Allah akan melindungi Nabi Muhammad SAW, tidak akan tidak akan disakiti atau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya. Mereka kalah, lalu kemudian Nabi Muhammad itu main pancung, tidak, mereka diampuni. Siapa yang masuk di rumahnya si ini selamat, siapa yang masuk di masjid selamat, dan begitu. Dan akan menghancurkan dan untuk menjatuhkan putusan kepada mereka. Jadi mana yang diampuni, mana yang tidak diampuni. Dan menghancurkan kebatilan. 360 berhala dihancurkan di Ka'bah. Dan menegur orang yang melakukan perbuatan dosa dan penghinaan yang dilakukan terhadapnya. Ini ada di dalam The Book of Enoch. Bapak tidak punya banyak. The Book of Enoch. Ini adalah buku yang dilarang digunakan di gereja, tapi ternyata dikutip oleh Yudas. Dan yang di atasnya ini yang paling menarik, karena dia meramalkan akan datangnya agama Islam. But to them shall he give peace. Tetapi kepada mereka akan diajarkan Islam. Boleh lihat silakan. Silakan buka Book of Enoch, halaman 89. Silakan ditolak tapi dikutip. Bukunya ditolak tapi masuk firman Tuhan. Jadi tetapi mereka akan diajarkan Islam. Jadi Nabi Muhammad itu masuk mengajarkan Islam supaya mereka umat orang-orang Mekah itu menerima Islam. Dan dia melindungi yang terpilih, ya kan? Dan akan diberikan pengampunan sehingga semua akan kembali kepada Allah, semua akan masuk Islam. Coba lihat The Book of Enoch. Nah, ini kemudian masuk Islamnya ini kemudian dikonfirmasi lagi di dalam seperti yang saya katakan tadi, di dalam Yeremia pasal 28 ayat 9. Oke. Lebih baik saya
Saya pakai Alkitab bahasa Ibrani Pak, supaya kita sama-sama lihat bahasa Ibrani. As for the prophet who prophesied Islam, who prophesied al-Islam, al-lam, lamed, ya, ini sin, lamed, mim, al-Islam. Le Shalom, bahasa Ibraninya Le Shalom, saya baca bahasa Arabnya. Jadi Nabi Jeremiah sudah mengatakan bahwa Nabi itu akan membawakan Le Shalom, atau dalam bahasa Arabnya Al-Islam. Al-Islam, persis huruf-huruf dalam Al-Quran itu Al-Islam itu sama dengan huruf ini. Nah, apakah yang diramalkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah itu sama dengan ini? Marilah kita pergi kepada kamus. Ini adalah kamus bahasa Ibrani Pak. Pak Robert, ini kamus bahasa Ibrani, lihat ya kan? Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana akan datangnya Le Shalom itu, Al-Islam itu dijelaskan di dalam kamus itu, ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Oke. Sekarang kita melihat ini Pak, supaya jangan sampai dianggap bahwa saya nanti mengibul. Ya Pak Robert Sitorus. Di sini al-Islam itu adalah the prophesied Islam. Shalom. Ayat 9. Shalom itu 7965 Pak. Ya, ingat nomornya, jangan sampai keliru. 7965 sama kan? Sama. Islam, al-Islam, completeness, soundness, welfare. Completeness, soundness, welfare. Al-Quran mengatakan pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, ku sempurnakan, komplit. Persis Pak. Nah, tenang. Wa atmamtu lakum ni'mati, welfare. Ya. Ku cukupkan nikmatku. Kalau nikmat cukup berarti sejahtera, welfare. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, completeness dan welfare itu oleh Allah disebut al-Islam. Di sini di dalam Alkitab bahasa Ibrani dalam Jeremiah dikatakan Le Shalom. Persis sama. Allahu Akbar. Ya Pak? Ya, kita tinggal tunggu Bapak bilang Allahu Akbar. Terima kasih. Menjelaskan bahwa di dalam Alkitab ada banyak kata Shalom, Salam. Dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai damai, sejahtera. Itu kata yang sering sekali ditemukan di dalam kitab suci, dan itu tidak menunjukkan kepada sesuatu atau agama Islam, tidak. Tetapi itu ungkapan abstrak tentang suasana, keadaan di mana orang merasa damai, sejahtera, bahwa apa yang dibawa itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Jadi bukan menuju kepada satu sistem keagamaan, kepercayaan yang Pak Munir tunjuk kepada agama Islam. Tidak. Saya kira itu. Yesus juga membawa damai sejahtera. Apa yang Yesus bawa? Orang Kristen memahami kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah apa itu? Suasana, keadaan di mana Allah berkuasa. Dan kuasa Allah ini apa? Membuat orang hidup di dalam damai sejahtera. Nah ini Pak, pelajaran bahasa Ibrani. Saya dari kesehatan, tapi kita belajar bahasa Ibrani. Nah, jadi di sini perhatikan Pak. Le Shalom artinya kata benda, Islam, konkret, agama. Sedangkan Shalom tadi itu adalah tunduk dan patuh. Sehingga di dalam Matius pasal 10, silakan buka Matius pasal 10. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Ya, ini suatu petunjuk. Ya, Yesus itu ditanya Pak,
Ini mengapa keluar jawabannya itu? Karena Yesus itu ditanya, apakah engkau ini yang membawakan le Shalom? Oh Yesus, apakah engkau yang diramalkan dalam Yeremia pasal 28 ayat 9? Ditanya, apa jawab Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa le Shalom. Saya bukan yang membawa agama Islam. Coba lihat ya. Tetapi aku membawa melainkan pedang. Jadi orang sudah sangat mengharapkan le Shalom ini, mana orangnya? Yesus barangkali, Yesus apakah engkau yang membawakan le Shalom? Oh bukan, jangan kamu menyangka bahwa saya membawa al-Islam, tidak. Oleh sebab itu, maka di sini dia mengatakan bahwa masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu tapi belum bisa pikul. Al-Islam itu nanti akan dibawa oleh Nabi sesudah saya, yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ini Yesus membantah, saya yang membawa al-Islam. Nanti datang, begitu datang Nabi Muhammad, Allah mengatakan bahwa inilah yang membawa al-Islam. Inilah yang diramalkan oleh Nabi Yeremia pasal 28 ayat 9. Ayat Matius itu dibaca lengkap supaya paham itu. Ya. Nah, kalau disuruh membaca Matius yang lengkap, akan kelihatan lagi ketidakjujuran penterjemahan. Saya bacakan Pak, karena ini permintaan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Sebelumnya itu Pak, pertanyaannya Pak. Ya? Mengapa berkata begitu sebelumnya itu? Terus ada rentetannya. Ayat berapa? Ayat sebelumnya. Ayat pertanyaan ayat sebelumnya. Atasnya Pak, atasnya. Ya. Atasnya. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya. Siapa yang tidak menerimanya sebagai Rasul, enyah kamu dari sisiku, kamu semua pembuat kejahatan. Matius pasal 21 ayat 20, Matius pasal 7 ayat 23. Pak Munir, maaf, mungkin untuk penjelasan As-Shalom itu dan Islam itu mungkin kami berikan waktu kepada Pak Sitorus atau kepada Sandy. Silakan. Pak Munir. Saya terima kasih. Yang ini silakan aja. Karena ini maaf Pak, tolong ditaruh di situ aja dulu. Saya akan menjawab dari sini of peace. Ya, of peace, not the peace. Le itu bisa diterjemahkan the book atau dari buku. Jadi di sini sebentar Pak. Oke. Jadi as the prophet of who prophesy of peace, when the word of the prophet shall come to pass, the prophet shall be known as one of whom Jehovah, remember that. Bisa geser ini Pak? Bisa geser ke sana sedikit. Oke. Dia katakan di sini ayat 9, ini yang dikatakan le shalom behat et lahbaer ve'im et yahat shalom vet, dikatakan Yahweh yang memutus. Apakah bisa diterima kalau ini memang adalah Islam, yang mengirimkan itu adalah Yehova, sedangkan Yehova ini Allahnya Israel? Maaf. Ya. Sudah, saya lanjut. Yang dibawa oleh Kristus adalah kerajaan Allah. Apa isi kerajaan Allah? Le Shalom, ya, damai sejahtera. Itu. Ini adalah Yod, betul tidak? Ini adalah Hei. Ini adalah Dal. Ini Hei. Apa bacanya ini? Yahuda. Apa artinya? Tunggu Pak, ada apa di atasnya? Oh Juda. Yahuda artinya oh Juda. Yahua apa artinya? Yahua, oh dia. Nah, ini Pak kelirunya Bapak. Siapa? Oh Juda. Yahuda, oh Juda. Tunggu dulu, saya perlihatkan sebentar ini. Tadi kita sepakat, oh ya itu adalah oh. Yahua, oh
Yahuwah, oh Jehovah, ya, oh dia, Yahuwah. Bagaimana bahasa Arab kalau oh dia? Yahuwah, persis Pak. Orang Kristen belajar bahasa Ibrani dari Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada Alkitab. Enggak keliru Pak. Oh tidak? Mau lihat buktinya lagi, sambil kan lagi buktinya. Pak Sutoro silakan untuk menjelaskan tadi Bapak tadi ngomong. Nggak, kita tidak perlu menjelaskan itu apakah dari Al-Quran bukan itu ya sumber Al-Quran itu Kristen itu. Silakan Pak Sutoro bicara terus. Menjelaskannya tadi Pak Sutoro. The Hebrew. Pak Munir, tadi Pak Sutoro mau menjawab atau menjelaskan atau mengomentari apa yang Bapak sampaikan tentang Yehova itu atau Yahuda itu. Terima kasih Pak Munir. Bapak jelaskan, tidak jadi namanya Tuhan itu Allah. Yahuwah, oh dia Allah. Ini sebetulnya bahasa ini ya. Yehova itu adalah Yota, Het, Vav, Het, ya kan? Oh Yehova, oke? Itu hanya satu-satunya di dalam Alkitab yang menunjukkan Allah Gadol Ha-Elohim dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa Alkitab dalam bahasa ini apa? Mesir, Arab dikatakan Allahu Akbar, sama. Jadi itu Yehova. Kalau dikatakan tadi Yehova itu adalah Allah, saya setuju. Tapi kalau dikatakan oh Yuda, oh Yota, Het, Vav, Dalet, bukan Het, bentuknya sama. Dalet, betul. Tapi itu sangat berbeda sekali. Bukan hanya sekadar huruf yang berbeda, tetapi Yuda itu adalah manusia. Sedangkan Yehova itu adalah Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, yang dikenal di dalam bahasa Ibrani Yehova, ya Allah. Saya mau tanya Pak, di sini ada kata O. Betul. Ini O itu diwakili oleh mana? Itu hanya sekedar acclamation saja. Tanya sama orang Arab. Ya, dari perwakilan iota yang di atas. Acclamationnya itu. Oh Yuda. Jadi itu merupakan sesuatu hal, kekaguman. Bapak-bapak sekalian, waktu kita tinggal punya 16 menit lagi. Jadi mohon untuk ini. Kita belum ini. Kita sudah tanya jawab lewat nanti Pak ini menjelaskan pertanyaan dari audiens. Tunggu dulu, saya ingin memperlihatkan satu transparan. Pak Robert Sitorus mengatakan bahwa Jehovah adalah Tuhannya Bani Israel, itu tidak benar. Oh, enggak saya katakan begitu. Apa? Yehova adalah Allahnya umat Israel, yang adalah yang disebut di dalam itu yang saya tidak sama dengan. Oke, sekarang kita lihat ayat Pak. Ya, El atau Allah, El ini kan Allah, betul tidak? El atau Allah, ilaha. Apa artinya ilaha? Tuhan yang disembah. Yisrael, Allah adalah Tuhan yang disembah Israel. Jadi Allah Pak Tuhannya, ini ayatnya mengatakan. Terima kasih. Allahnya Israel. Bukan, Allah itu Tuhannya. Allah ilaha. Apa artinya ilaha? Tuhan yang disembah. Allah ilaha Israel. Iya. Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Israel. Allah ilaha Israel. Itu. Gak masalah. Hah? Gak masalah. Karena Israel itu menyembah Allah. Justru jadi Allah itu adalah masalahnya tadi Pak, itu Yuda, oh Yuda itu sama dengan itu yang saya bantah, itu tidak sama dengan oh Yehova.
Berbeda. Oke lah, sekarang yang menjadi persoalan kata O itu dipungut dari apa yang mewakilinya di sana. Kok tiba-tiba ada O nyelinap, wakilnya mana? Nah ini kan yang satunya. Soal ini, soal Allah Israel, ya. Di dalam Perjanjian Lama, istilah Tuhan, istilah Allah, ya itu pemahamannya sama, artinya sama. Tetapi umat Israel menyebut dengan beberapa sebutan. El itu, ya, Allah. Yehova itu Allah. El Adonai itu Allah. Istilah-istilah yang disebut. Apalagi ada Elohim, ya. Itu sebutan-sebutan terhadap Allah, termasuk Im, ya. Itu dan yang dipersoalkan tadi oleh Pak Sitorus bahwa Yuda itu bukan Allah. Bisa disebut sebagai kepada orang, tapi juga Yehuda, ya, bangsa. Sekian. Bapak sekalian, itulah pembahasan dari yang pertanyaan kita sebenarnya tadi, apa sih yang dimaksudkan roh itu kan, sampai pertanyaan itu. Jadi oleh karena itu memang persoalan-persoalan seperti ini adalah persoalan yang kalau saya melihat ada pemahaman berbeda. Bapak dengan berbagai argumentasinya juga yang lainnya. Silakan mungkin Pak Sitorus, Pak Sadeli, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Bapak. Sebenarnya sekalian sudah dijawab. Awal pembicaraan Pak Sitorus ada pertanyaan yang langsung aja yang belum disampaikan oleh Bapak itu. Iya, terima kasih Pak. Memang tadi ada beberapa yang belum sempat terjawab yang dijelaskan oleh Pak Munir, karena saya sebenarnya lebih awal mengatakan kita mau pegang mana gitu. Nah sampai rupanya masih muncul lagi bahwa Bapak yang terhormat Pak Amanuddin masih menganggap bahwa Torahnya yang ada di Alkitab ini itu tidak seperti itu, ya kan? Kalau saya mengerti, ya kan? Tapi kenapa toh itu juga yang dipakai untuk membela, untuk menyatakan bahwa adanya nubuatan-nubuatan tentang Nabi di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada buku yang Bapak mengatakan rekomendasi kepada kita, ini yang saya bacakan ini Pak, ini adalah sudah teruji. Jadi memang dari transparan, tapi keasliannya itu sama dengan yang ada pada saat ditulis yang pertama sekali. Jadi yang sekarang atau yang dulu Pak, yang beda-beda saya perlihatkan, yang asli yang mana? Yang tahun 60. Iya sama, penerbitkan sama LIA ya. Baik, Lembaga Indonesia. Lalu dengan yang tahun 76 dengan 94 kan tadi sudah saya perlihatkan tidak sama. Betul. Kalau tidak sama berarti tidak mungkin semuanya benar kan? Betul. Mungkin ada salah satu yang salah atau salah semua. Nah dari sekian itu yang menurut Bapak yang benar yang mana? Betul, begini. Kan harus kita juga terima bahwa pengetahuan itu untuk menafsir itu beda dengan penafsir-penafsir yang sudah sekolah mempelajari bahasa aslinya dengan dulu pada saat tahun 20-an ya. Dia itu dengan anugerah Tuhan, karena Alkitab itu harus diterjemahkan di dalam bahasa yang dimengerti. Oleh karena itu, orang-orang tertentu yang tidak belajar bahasa asli sekalipun itu terjadi dia diterjemahkan, karena yang mengajarkan itu kan orang barat. Orang barat kan terbatas, Eropa datang kemari dia nggak tahu apa bedanya perempuan, anak perempuan dengan anak darah, dengan seperti yang Bapak katakan tadi di dalam kitab Yesaya. Dan salah satu yang sering dikutip oleh ini di dalam Al-Quran bahwa kata yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 7 itu bahwa kamu akan, saya bacakan Pak ya. Ini masalah dalam ayat pasal yang 7 ayat 14 dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberi kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya saudara perempuan muda. Nah, kata perempuan muda ini dalam bahasa aslinya itu Alma. Alma itu artinya seorang perempuan muda yang lugu,
yang belum pernah punya pacar, yang perawan, yang bukan janda, bisa saja perempuan muda tapi sudah janda, tapi itu nggak kepake, ya kan? Anak perempuan muda bisa saja dia masih muda tapi nggak perawan, itu nggak kepake. Tapi kata Alma setelah dikaji ulang oleh para ahli teolog yang kemudian ya kita bersyukur bahwa di Indonesia ini sudah mulai dikatakan kata Alma itu sangat spesifik, bukan sama dengan Parthenos. Parthenos itu adalah perempuan muda, tapi kata Alma yang dipakai di sini adalah merupakan pertanda bahwa nanti yang kamu lahirkan Immanuel itu adalah dari seorang wanita perawan yang belum kenal laki-laki, yang tidak disentuh oleh laki-laki, dan itu digenapi di dalam kitab Matius. Nah, kata Alma itu, Pak, itu sangat spesifik sekali, dan hanya Yesus yang lahir di dunia ini lahir dari seorang anak perawan yang tidak. Jadi kata itu masalah kata yang diterjemah. Jadi ada sesuatu pengertian yang terus dikaji ulang. Kenapa ini begini? Kenapa harus? Nah, masalah kata babi dengan babi hutan itu ya. Nah, dalam bahasa aslinya itu babi yang dipermasalahkan bukan babinya. Apakah itu babi hutan, babi liar, babi yang kemarin itu di televisi ada babi yang tidur dengan orang kaya itu. Ya, ada babi liar kan. Jadi yang dipermasalahkan di situ adalah binatang yang berbelah kuku, itu najis. Itu prinsipnya itu nggak bakal, baik itu diterjemahkan tahun 20, baik itu diterjemahkan sekarang, itu prinsip yang berkuku belah itu tetap ada sana. Itu prinsipnya. Masalah babinya itu babi liar, babi jinak, babi pepet atau nggak ada sih, hanya babi hutan dengan babi. Itu maksudnya apa? Jadi ya karena perkembangan pengetahuan. Ya, jadi kesimpulannya Alkitab ini yang aslinya tidak disuguhkan kepada jemaat kan? Ya, yang aslinya cuma sudah disalin. Padahal kita ingat dalam suatu bahasa banyak yang tidak bisa disalin, Pak. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya tolong Bapak pelajari Al-Quran. Sudah. Kalau Al-Quran sampai kata demi kata itu masih tetap dimuat aslinya, baru diterjemahkan. Kalau ini kan mana aslinya kita nggak tahu. Yang benar apakah babi atau babi hutan? Saya bertanya kepada Bapak, babi dengan babi hutan sama nggak? Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Ya itu, Pak, maaf, itu cuma salah satu sampel. Sebetulnya sampel-sampel yang lain banyak sekali. Pak, ini sudah Bapak ngerti sebenarnya. Apa yang ditanyakan Bapak tadi persoalannya persoalan bahasa yang kemudian berkembang karena berbeda kebudayaan, tentu ada perbedaan pemahaman. Perkembangan pengetahuan lebih banyak, ya. Silakan Pak. Nah, mungkin sebentar saya bertanya sebentar. Yang Bapak baca tentang Alkitab tahun 70-an, tahun 74 ya? Ya, 74. Terakhir lain itu menerbitkan Alkitab tahun berapa? Karena itu sudah berkembang kan, kita komunikasi mungkin juga akan berpengaruh, situasi politik juga akan berpengaruh pada penafsiran sesuatu doktrin. Ya. Saya kira saya kesalahan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak menyinggung tentang Yesaya pasal 7 ayat 14. Bapak mengatakan bahwa itu adalah perawan, itu keliru. Mengapa? Karena perempuan muda dalam bahasa Ibrani itu Alma. Betul. Sedangkan perawan itu Betula. Jadi berbeda. Bapak tidak menjelaskan bahwa perawan itu dalam bahasa Ibrani adalah Betula. Nah, sekarang untuk memperkuat bahwa Bapak keliru, saya jelaskan pernyataan daripada Russell Shorto dalam bukunya The Gospel Truth. Dia mengatakan, clearly Matthew was wrong in thinking that Isaiah was referring to a virgin. Sudah jelas bahwa Matius itu keliru ketika dia menjelaskan bahwa Yesaya pasal 7 ayat 14 itu adalah perawan seperti yang diinginkan Kristen. Keliru, kata Russell Shorto. Saya teruskan kalimatnya. And he was bending scriptural interpretation, dan dia membelokkan penafsiran Alkitab. Nah, ini yang celaka. Dia belokkan. Dia membelokkan pengertiannya. Pak, sudah cukup. Nah, belum saya ada. Pak, ini pasti terus sudah menganggap cukup. Silakan Pak. Pasti terus. Saya selesaikan kalimatnya. Enggak, pasti terus ngomong dulu tentang ini inti di luar konteks pembicaraan kita. Jadi betul. Yang saya tangkap dari Pak Sitorus ya, menunjukkan bahwa Alkitab ini tidak ada yang aslinya. Yang ada adalah salinannya. Salinannya itu belum tentu begitu. Contohnya antara tiap tahun dicetak itu berubah-ubah, kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Di samping apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sitorus, ada perkembangan hasil ilmu pengetahuan teknologi yang menemukan sesuatu hal yang semua.
tahun-tahun penerbitan Alkitab di Indonesia itu berbeda, dan ungkapan-ungkapan yang ada dari segi bahasa mungkin susunannya itu bisa berbeda, dan ini disesuaikan dengan perkembangan bahasa. Sebelum tahun 70 kita memakai bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Setelah itu kita memakai kata ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Jadi ada perubahan yang mungkin Bapak lihat ini lain dengan yang ditemukan tahun 60 dan dengan tahun 80 itu. Jadi Bapak mengakui adanya perubahan ya? Yang aslinya tidak ada. Pak, tidak kita perpanjang masalah itu persoalan penerbitan. Nanti kita mungkin Pak Sitorus atau yang lainnya bisa memberikan Alkitab yang terbaru dari penerbitan lain ke lembaga Indonesia untuk dipahami pada saat ini. Silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens. Ya maksudnya setelah ini lagi, setelah ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab mungkin dari audiens, tapi memang ada yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sitorus. Ya, terima kasih. Saya bacakan saja, Pak. Ini pertanyaannya. Jawabannya aja. Jawabannya. Oke. Ada yang bertanya begini. Bagaimana kalau Yesus yang adalah Alfa dan Omega? Yesus adalah merupakan firman dari awal sudah bersama-sama dengan Allah. Jika sudah ada dari awal, tentu tidak akan dinubuatkan lagi. Oke. Pemahaman Alkitab ketika dikatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama dari tulisan Yunani. Omega itu adalah huruf yang terakhir dalam bahasa Yunani. Jadi saya adalah yang awal dan saya adalah yang akhir. Dari semua perkataan, dari semua kata-kata yang disusun itu adalah alfa, lamed, dalet, het dan seterusnya itu adalah penyatuan seperti alfa, A, B, C, D, E, F, G. Dengan kata lain dia berkata aku adalah alfa, aku adalah A dan aku adalah Z. Dalam komunikasinya tidak ada lagi kata yang lain. Dengan kata lain bahwa dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Nah, Yesus bersama-sama dengan firman dan sudah ada bersama-sama dengan Allah. Inilah sebenarnya sebelum dia datang ke dalam dunia ini, dia dalam bentuk roh. Pertanyaan saya mencintai Islam. Saya belajar Islam. Saya tahu dari pelajaran itu apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, begitu hebat. Mike Ahab menempatkan Nabi Muhammad sebagai yang istimewa sekali. Tapi apakah kenabian Nabi Muhammad ini harus atau perlu kita cari-cari dasarnya pada kitab suci yang lain? Saya kira tidak. Tidak harus, tidak perlu. Dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya di umat Islam selalu mengungkapkan itu bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sudah cukup. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah beberapa pernyataan terakhiran mungkin jawaban dari hadirin kalian. Ini sangat melebar dan lain sebagainya, dan karena waktu ini yang berbahagia, saya ingin mengulangi tadi kalau segmen itu bahwa ada seorang bapak yang memberikan 3 cincin kepada 3 anaknya itu. Karena ingin satu cincin itu ada yang asli, 2 lagi palsu atau imitasi, tapi semuanya mengakui cincin yang dipegang ketika anak itu adalah benar. Jadi oleh karena itu kemudian ada pemahaman itu yang dikritik oleh Pak Harjo, mohon maaf. Memang semua orang itu akan mempelajari agama itu punya tujuan untuk semua. Islam itu dipelajari kalau nggak salah, saya yang pertama mempelajari Islam itu dari orang Kristen adalah Yohanes Damsyik itu kemudian dilanjutkan oleh para orientalis berikutnya sampai kepada banyak orientalis adalah Ignaz Loyola itu sampai sekarang dipegang. Dan kajian-kajian terhadap Al-Quran maupun Alkitab mungkin di kemudian hari akan semakin banyak, dan itulah khazanah kita. Kita akan mencari kebenaran dari siapapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berdiskusi itu dengan hati. Jadi oleh karena itu kalau ada istilah yang memojokkan dan sebagainya, mohon maaf, itu bukan bermaksud. Silakan Pak, ada komentar. Dan kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai penanggung jawab acara ini, saya terpaksa maju karena ada satu kekeliruan yang saya sangat khawatirkan, yaitu bahwa diumpamakan tadi seorang bapak memberikan cincin kepada ketiga anaknya yang sudah palsu dan asli. Oh tidak seperti itu. Bapak itu memberikan yang asli tapi diubah oleh anaknya, dipalsukan oleh anaknya, diganti lagi oleh Allah yang asli, dipalsukan lagi. Yang terakhir baru dikasih cincin yang benar-benar pakai paten yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itulah Al-Quran. Saya berani maju ke sini, sebenarnya barangkali menurut saya mau ganggu acara, tetapi kalau saya tidak maju, ini sangat keliru dan sangat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas koreksinya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila jalannya diskusi ini kurang lebih efektif dan agak sedikit melebar pada hal yang lain. Tapi kita semuanya pada diri masing-masing sudah mengambil pelajaran. Apapun pelajaran itu pasti bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua panitia di sini mohon pada kita semua kembali kita atau terima dengan akal sehat kita, dengan pikiran jernih kita dan hati yang jernih. Sekali lagi sehingga keluar kita dari kita berada dalam perlindungan apa yang tidak bisa disampaikan.